Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini 3B. Oke. Sekarang aku tanya, kalian punya teman-teman keraton, misalkan di Jogja, atau di keraton atau kerajaan mana lah? Coba kalian tanya, ya. Coba kalian tanya. Kebetulan aku, guruku bahasa Al-Quran itu orang Jogja, jadi dia tahu persis bagaimana kehidupan keraton. Jadi begini. Dalam keraton itu putra mahkota itu hidup bersama raja. Di kerajaan. Ya. Nanti setelah putra mahkota itu menikah, baru dia harus keluar dari keraton, dia ada rumah sendiri. Tidak boleh di dalam lingkungan istana itu, tidak boleh. Dan ini sepertinya umum di kerajaan manapun begitu. Ya? Oke, nah sekarang pahami. Abdul Muthalib itu raja Arab, penguasa Ka'bah, orang terkaya, orang dermawan, orang yang disegani. Dia penguasa Ka'bah, dia raja. Pak Abdullah ini putra mahkota. Maka ketika Pak Abdullah belum menikah, dia hidup bersama bapaknya, raja itu di dalam lingkungan istana. Tetapi ketika beliau sudah menikah dengan Ibunda Aminah, maka dia harus keluar dari keraton itu, ada rumah sendiri. Oke. Ya, ada rumah sendiri. Begitu ya, Pak Abdullah ini menikahi Ibunda Aminah, ya. Tolong aku salah ngomong nama kadang-kadang terselip. Ya, Aminah, ya. Dia sudah keluar dari kerajaan, dari lingkungan istana kerajaan. Ada rumah sendiri. Ya. Begitu Ibunda Aminah hamil, ya. Ya, begitu Bapak Abdullah ini calon dari bapak karena masih hamil, kan meninggal. Pulang dari dagang yang di seri B kemarin aku ceritakan. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ketika seorang Ibunda Aminah ditinggal oleh suaminya, ya, dalam kondisi mengandung putranya, berarti kan cucu raja. Pertanyaanku, siapa yang mengambil hak tanggung jawab pengasuhan terhadap Ibunda Aminah ini? Coba kamu pikir dulu. Ini jarang orang tahu, jarang orang bicara gitu loh. Makanya kalau ngaji itu daya kritismu itu tingkatkan gitu. Tapi masalahnya kalau orang ngaji tetap bodohnya nggak hilang-hilang, karena ngajinya dari itu ke itu, dari itu ke itu, dari itu ke itu. Sekarang ngaji, besok ngaji, lusa ngaji, ngaji ke ngaji. Itu pun belum berapa parah. Yang parahnya lagi ketika dia menerima informasi baru, dia bilang, wah, itu sesat. Jadi karena kebodohannya itu dia jadi tukang stempel. Pokoknya didengar gitu loh. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Ketika Bapak Abdullah meninggal, maka tanggung jawab Ibunda Aminah itu di take over oleh bapak mertuanya, yaitu oleh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kakek Abdullah, Abdul Muthalib, kalau kami bilang mbah kakungnya. Maka Ibunda Aminah ditarik masuk ke dalam istana lagi setelah Bapak Abdullah
meninggal. Begitu loh. Masuk ke dalam istana. Pertanyaannya, di mana Kanjeng Nabi dilahirkan? Di mana? Ya di istana kan? Ini cucunya raja. Tahu nggak cucunya raja ini? Oke. Ya. Sekarang kita mulai melakukan analisa. Jadi ada dua peta ya. Ini sudah ya. Dua kotak. Kotak pertama ini mengatakan Muhammad kecil, yatim, miskin. Ya. Kotak kedua ini para ibu susu, apa namanya ini, menolak Muhammad kecil. Ya. Gini, supaya clear aku bacakan lagi. Kalian percaya nggak sama ini? Tuh. Supaya tidak terjadi sebuah, katakanlah, pendiskreditan terhadap kebenaran sebuah sejarah. Ini kan pelecehan ini. Dan masalahnya dipercaya. Begini ya. Dengar. Akhirnya kami sampai juga ke Makkah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Percaya kalian? Aku sudah jelaskan loh ya. Kalau dengarkan videoku harus rangkaian itu kamu dengarkan. Jangan masuk ke konteks ini langsung tanpa melihat seri berikutnya. Percaya? Masih percaya dengan cerita ini? Masih percaya kamu? Jadi karena yatim, miskin, ibu-ibu susu tidak mau menyusui, ditolak. Oke. Sebab tujuan kami atau rombongan wanita penyusu bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau, bayi yang yatim, apa gerangan mau dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Masih percaya? Kakeknya yang raja itu nggak kuat bayari? Masih percaya ada raja nggak kuat bayari nyusu cucunya? Sekarang kenapa? Kalau nggak kuat bayarin, dua sekaligus diamanahkan. Hamzah putra mahkota dan Muhammad cucu mahkota. Kenapa? Pernah kalian kritisi ini? Oke, berikutnya. Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku, Halimatus Sa'diyah maksudnya. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu berkah. Nah, ini yang mistis tadi yang aku ceritakan di penutup ke 3A yang kemarin, ya. Jadi seolah-olah karena mengasuh Kanjeng Nabi Muhammad itu, terus sapinya, apa ternaknya, apa susu ternaknya, apa terus berkembang. Itu kan pendekatan mistis. Ya jelas saja berkembang, karena apa? Dibayar sama raja kok, dia bisa beli ternak lagi, nambah ternaknya kok. Kan logikanya begitu. Tapi oke lah kalau mau dipahami lewat mistis, terserah. Oke. Akhirnya aku, Halimatus Sa'diyah,
pergi kepada beliau dan membawanya serta. Sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Astagfirullahaladzim. Dan semua mayoritas orang Islam percaya terhadap dongeng ini. Seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya barang apkiran dan kalian percaya. Di mana otak kalian? Aku mau tanya, di mana? Aku sudah jelaskan kemarin, ya. Maka ada satu kotak di sini mengatakan, ya, ini cucu raja loh ini, penguasa Arab ini, cucu raja ini. Bahkan dua yang disusukan yaitu Muhammad dan Hamzah. Ini raja ini. Aku sudah jelaskan, secara famili yatim, secara ekonomi. Belum peninggalan hartanya, belum kakeknya yang raja. Masa nggak kuat? Kalian nggak percaya kalau ini nggak kuat bayar susuan? Coba dipikir, otaknya tuh dibuka. Sekarang mana yang paling mungkin? Kan ini terjadi begini nih, seolah-olah ini Kanjeng Nabi Muhammad ini diseleksi orang ini. Sekarang lebih mana mungkin justru ya raja inilah kakeknya ini yang menseleksi ini. Mana yang paling pantas untuk menyusui satu putra mahkota dan satu cucu mahkota, yaitu Hamzah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Dua sekaligus loh dititipkan. Dan ternyata para profesional ibu menyusui itu terpilihlah Halimatu Sa'diyah. Kalau bukan dia profesional, nggak mungkin diamanahkan sekaligus dua. Jadi bukan ini yang menseleksi ini, tapi para raja, raja lah yang menseleksi ini. Siapa? Siapa antara ibu-ibu susu itu yang pantas menyusui anakku dan cucuku? Kan begitu. Kok ada anak raja nggak kuat bayar susuan, tuh logikanya itu gimana? Masih percaya sekarang? Nabimu didiskreditkan seperti itu menjadi barang apkiran tuh, dan kamu amin-amin saja. Repot. Selama kita tidak beragama dengan logika itu merepotkan. Maka sejak saat ini kembangkan logika berpikir nalarmu itu. Ini raja bos, kakeknya raja, bapaknya pedagang. Gak mungkin gak kuat bayar susuan. Kan motivasinya di buku ini kan, dan di cerita-cerita kita yang lalu-lalu banyak kita masih di sana, motivasinya kan ekonomi. Kuat nggak bayar susuan? Kan begitu sejarah yang kita terima, dan kita amin saja tidak pernah menolak. Maka ya, setelah kamu dengar kajianku ini, sampaikan kepada yang lain. Itu bohong bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, bayi Muhammad bin Abdullah, bukan bayi yang ditolak-tolak atau yang tersisih. Nalarnya tidak masuk. Seorang presiden misalkan akan mencari bibi membantu anaknya atau untuk cucunya, nggak mungkin ditolak. Justru semua orang berlomba-lomba supaya dipilih oleh sang presiden tersebut. Kan sederhana, logikanya sederhana. Gini kok nggak ngerti-ngerti. Ini raja, Abdul Muthalib itu raja. Makanya aku perlu menjelaskan kalian, siapapun yang menguasai Ka'bah, dia adalah orang terpandang, dia raja, dia kuat secara ekonomi, dan terbukti sampai sekarang, sampai aku tarik garis benang merahnya ke negara Saudi Arabia, bahwa haji itu adalah salah satu ATM mereka yang menyumbangkan devisa kepada mereka. Kan sederhana. Masa sulit untuk memahami seperti ini? Dan kalian masih mau tolak? Oke, sudah aku jelaskan ya, dan tamat sudah seri ini. Maka mulailah dengan pemikiran yang baru, buang pemikiran yang lama yang nggak benar itu. Tugas kalian sekarang menyampaikan kebenaran yang telah aku sampaikan kepada kalian.
putus mata rantai, jangan dilanjutkan cerita-cerita bohong ini. Yang ini tidak benar, sampaikanlah cerita yang benar, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak tersisihkan, tidak diafkir. Karena apa? Dia adalah cucu raja yang tidak mungkin tidak kuat membayar uang susuan. Itu dari aku. Dan ingat lagi, aku pesan lagi, sampaikan kepada yang lain. Jadi kajian-kajian yang kamu dapatkan dari aku, sampaikan kepada yang lain, supaya nggak berhenti di kamu. Oke? Oke, itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini sudah masuk asar ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.